Shalom, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam kegiatan pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6. Bapak percaya anak-anak hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Baik anak-anak, kita akan belajar. Sebelum belajar, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi anak-anak. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Semuanya tutup mata dan lipat tanganmu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk kasih setia-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini kami semuanya dalam keadaan baik. Itu karena penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah menjadi pedoman dalam hidup kami untuk mempersiapkan anak-anak didik kami Tuhan, mereka supaya menjadi lebih mengenal Engkau, baik dari segi pengetahuan maupun hubungan secara pribadi dengan-Mu Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu yang menjadi berkat bagi kami. Dan hamba berdoa untuk anak-anak didik hamba ini Tuhan Yesus, mereka menjadi pandai, cerdas, siap untuk ke tingkat yang lebih tinggi. Dan mereka boleh mendengarkan firman Tuhan, belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, dan mereka juga boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, dan melalui kehidupan anak-anak didik kami, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima pembelajaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, sekarang Bapak mau tanya. Nah,
Apakah yang kamu lakukan sebelum makan atau tidur malam? Ya, benar jawabanmu, nak. Berdoa. Nah, terus pertanyaan kedua, apa sih makna doa bagimu? Oh iya, ya, berkomunikasi dengan Tuhan, benar. Menjalin hubungan dengan Tuhan, benar. Nah, anak-anak, ya, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah menjalin persekutuan dengan Tuhan. Jawabanmu tadi benar. Sebelum kita makan atau tidur malam, kita wajib berdoa. Dan makna doa bagi kita adalah berkomunikasi dengan Tuhan untuk menjalin suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang materi tersebut. Nah, hal yang pertama yang anak-anak harus ketahui adalah jenis-jenis doa. Yo, apa saja doa yang kalian ketahui? Nah, doa makan, doa tidur, doa berangkat sekolah. Ya, betul semua. Tapi secara khusus, Bapak akan menjelaskan kepada kalian jenis-jenis doa. Ya, lihat pada layar kalian. Nah, pada layar tertera PowerPoint yang sudah Bapak share untuk kalian. Yang pertama adalah jenis-jenis doa itu adalah yang pertama doa ucapan syukur. Apa sih doa ucapan syukur, anak-anak? Doa ucapan syukur adalah doa yang berisi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur atau menyatakan terima kasih kepada Allah karena segala perbuatan baik yang telah Ia kerjakan. Contohnya, pagi tadi anak-anak bangun tidur dalam keadaan tubuh yang seperti apa? Sakit atau sehat? Iya, Bapak percaya kalian sehat. Ya, itu merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan saat kita berdoa, mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kesehatan pada waktu bangun pagi hari. Nah, pada waktu bangun, kalian bernapasnya bagaimana? Bisa bebas menghirup udara segar, atau sesak napas, atau memerlukan bantuan oksigen yang mesti dipasang di hidung kalian? Enggak. Kalian bisa bebas bernapas, menghirup udara segar. Nah, itu juga kita perlu mengucap syukur dalam doa kita. Sebutannya adalah doa ucapan syukur. Nah, karena Tuhan sudah memberikan hal yang terbaik, berbuat baik kepada kita. Yuk, kemudian apa lagi? Doa ucapan syukur. Ya, pada saat kamu berangkat ke sekolah, sebelum berangkat sekolah, kalian makan sarapan pagi dengan nyaman, dengan nikmat. Biarpun yang menyediakan orang tuamu, tapi yang memberkati siapa? Tuhan. Yang menyediakan berkat untuk orang tua, untuk keluargamu, sehingga bisa sarapan. Nah, itu kita berdoa dengan sebutan doa ucapan syukur. Itu anak-anak, ya. Jadi, jangan lupa, kalau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Terus yang kedua, kalian bisa lihat pada layar, jenis-jenis doa yang kedua adalah doa syafaat atau doa bersama. Doa bersama, yaitu doa ini dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Ya, kita berdoa untuk kehidupan orang lain. Nah, doa syafaat atau doa bersama ini kita panjatkan kepada Tuhan untuk apa? Kepentingan orang lain, untuk kehidupan orang lain dan seluruh aspek kehidupan di dunia. Seperti doa untuk bangsa dan negara, teman kita yang sedang sakit, saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, mengalami kesulitan, orang-orang yang kekurangan dalam ekonomi atau miskin. Nah, itu perlu kita doakan supaya Tuhan memberkati mereka. Ya, Tuhan memberkati mereka. Nah, jadi doa syafaat atau doa bersama ini doa yang kita panjatkan kepada Tuhan untuk kehidupan orang lain, untuk kehidupan bangsa dan negara kita.
Ayo, angkat tanganmu siapa yang pernah berdoa syafaat untuk kehidupan orang lain. Ya, oh iya, benar. Berdoa untuk orang tua, itu juga merupakan doa syafaat. Kita mendoakan orang tua kita supaya sehat, diberkati pekerjaannya, sehingga anak-anak bisa hidup dengan nyaman, hidup dengan tenang, karena orang tua kalian diberkati. Itu wajib anak-anak berdoa untuk orang tua, dan juga berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk bangsa dan negara supaya dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala bencana. Khususnya situasi dan kondisi saat ini, ya kan? Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Nah, kalian bisa berdoa supaya Indonesia terlepas dari COVID-19. Semua penduduknya dilindungi Tuhan. Tidak ada yang terpapar COVID-19. Penduduk Indonesia boleh sehat semua. Itu bisa kita doakan. Kita panjatkan kepada Tuhan. Bapak percaya, kalau kalian berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan menjawab. Nah, itu yang kedua. Apa tadi? Doa syafaat atau doa bersama. Ya. Yang ketiga, yuk kalian perhatikan lagi, jenis-jenis doa adalah doa permohonan. Nah, kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon sesuatu. Misalnya, jika kita sudah berbuat dosa, berbuat salah, yuk kita berdoa. Mohon ampun kepada Tuhan, minta pengampunan, supaya kita disucikan dan dikuduskan kembali. Atau mungkin ketika kita memerlukan pertolongan, ya kita memerlukan pertolongan, kita memohon kepada Tuhan dalam doa kita, supaya apa? Tuhan menolong. Contoh yang lain, jika kita sakit, nah kita juga berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan menyembuhkan. Ayo coba, Bapak mau tanya, siapa yang pernah mengalami sakit? Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah berdoa kepada Tuhan, bukannya teriak-teriak minta tolong sama orang tuanya. Ayo. Iya, benar. Pada saat kita sakit pilek, sakit flu, sakit batuk, panas, demam, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan. Bapak percaya, saat kamu berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab. Amin? Iya. Kemudian langkah kedua bisa kalian minum obat, karena Tuhan juga menyediakan sarana ya. Ada dokter-dokter, ada rumah sakit, ada apotik yang menyediakan obat-obat untuk keperluan kita, untuk membantu kita, mengupayakan kita supaya sehat kembali dengan cara minum obat. Tapi langkah pertama yang harus kita lakukan pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita sakit, yaitu berdoa kepada Tuhan. Itu disebut doa permohonan. Ya, itu anak-anak ya. Oke, selanjutnya Bapak akan buka slide berikutnya. Jenis-jenis doa. Nah, doa yang keempat adalah doa pujian atau doa pengagungan. Pernahkah kalian melihat pemandangan yang luar biasa pada waktu kalian keluar rumah? Pada waktu kalian pergi di pegunungan ataupun di daerah pantai yang sangat indah. Nah, itu semuanya siapa yang menciptakan? Tentu Tuhan. Kalau pada malam hari kalian melihat bulan, melihat bintang-bintang yang begitu indah, siapakah yang menciptakan? Tuhan. Nah, kita perlu juga berdoa, memberikan pujian, memberikan pengagungan kepada Tuhan. Karena apa? Kita terpesona akan kuasa dan karya Tuhan bagi dunia. Untuk itulah kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan dalam doa. Nah, mungkin selama ini anak-anak belum pernah memanjatkan doa yang seperti ini. Ayo, kita mulai pada hari ini. Kita patut memuji, kita patut mengagungkan karya Tuhan yang luar biasa atas ciptaannya. Kita bisa melihat di sekeliling kita pohon-pohon,
pemandangan yang indah, bulan dan bintang pada malam hari yang menyinari dunia. Itu merupakan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kita harus mengagungkan Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Ya, itu doa yang keempat, jenis doa keempat, yaitu doa pujian atau pengagungan kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, jenis doa yang kelima adalah doa penyembahan. Nah, doa yang berisi penyembahan kepada Tuhan. Fokus doa ini adalah menyembah Tuhan. Doa penyembahan dinaikkan untuk memuliakan dan menyenangkan hati Allah. Yuk, Bapak bertanya kembali. Siapa di antara anak-anak yang semalam sebelum tidur saat teduh dengan Tuhan? Nah, itu perlu sekali. Saat teduh menyembah Tuhan dalam doa untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia-Nya, kita perlu menaikkan doa penyembahan. Penting sekali anak-anak, jangan sampai dilupakan. Kalau selama ini belum pernah dilakukan, ayo Bapak ajak anak-anak mulai hari ini. Kalau berdoa pun nggak hanya pada malam hari, siang hari setelah kalian pulang sekolah, kalian juga bisa menyembah Tuhan, memuliakan dan menyenangkan Tuhan sebelum tidur sekian. Saat kalian pulang sekolah, tiba di rumah, bersiap-siap setelah makan siang. Nah, yuk, berikan waktu untuk menyembah Tuhan. Tuhan sangat senang ya apabila anak-anaknya mau bersekutu dengannya. Itu anak-anak. Jenis-jenis doa. Nah, ada pertanyaan untuk materi ini? Poin yang pertama, jenis-jenis doa. Anak-anak? Oh, sudah jelas. Baik, anak-anak. Kalau sudah jelas, Bapak akan lanjutkan kembali dengan materi yang berikutnya. Nah, materi berikutnya, kalau tadi yang pertama poinnya jenis-jenis doa. Yang kedua adalah cara menjalin hubungan akrab dengan Allah. Nah, cara menjalin hubungan akrab dengan Allah ini banyak macamnya anak-anak. Kalian tadi sudah belajar materi yang pertama yaitu berdoa. Iya, berdoa merupakan salah satu cara kita menjalin hubungan akrab dengan Tuhan. Kita dapat berdoa di mana saja. Nah, kalian lihat pada layar, cara menjalin hubungan akrab dengan Allah yang pertama adalah berdoa. Nah, anak-anak, kita dapat berdoa di mana saja dan kapan saja. Tidak tergantung tempat dan terikat dengan waktu. Ya, doa dapat dilakukan saat sedang sendiri ataupun bersama-sama, serta dapat dilakukan di gereja, di kamar tidur, meja makan, di sekolah, di taman, dan di berbagai tempat lainnya. Karena apa? Doa adalah bercakap-cakap dengan Allah. Allah dapat bertindak sebagai sahabat kita. Jadi saat berdoa, kita tidak perlu malu, takut, ragu, khawatir untuk berbicara tentang persoalan atau peristiwa yang kita alami. Ya, dalam doa tadi, nah, sudah ada jenis-jenis doa tadi kan? Ya, jangan lupa kita memanjatkan syukur. Ucaplah pujian dan syukur kepada Tuhan untuk setiap doa yang sudah dijawab maupun yang belum dijawab oleh Tuhan. Dan yang mengenai penjelasan berdoa adalah kita harus berdoa setiap hari dan jadikan doa itu sebagai suatu kebiasaan. Karena kalau doa dijadikan sebagai suatu kebiasaan, itu akan kita melakukannya setiap hari tanpa disuruh, tanpa dipaksa, dan dengan kesadaran penuh tanggung jawab kita akan berdoa setiap hari. Itu salah satu cara menjalin hubungan akrab dengan Allah. Cara yang kedua, cara kita menjalin hubungan akrab dengan Allah adalah membaca dan mempelajari Alkitab. Anak-anak, tubuh rohani kita perlu diisi dengan firman Tuhan setiap hari.
Dengan membaca Alkitab, kita mengerti dan memahami maksud Tuhan untuk kita setiap hari. Firman Allah membantu kita menjauhi banyak kesusahan, perangkap, dan tragedi yang disebabkan oleh keputusan dan pilihan yang salah. Firman Tuhan menuntun kita seperti pelita dan suluh dalam kreativitas kita, aktivitas kita setiap hari. Nah, seperti yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105. Pujian yang kita naikkan tadi di awal sebelum kita memulai pelajaran, yaitu firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, rajin membaca Alkitab adalah sarana bagi kita untuk semakin mengenal Allah dan mengetahui kehendak-Nya. Membaca Alkitab itu ibarat makanan bagi tubuh kita. Kita akan merasa kelaparan jika tidak makan. Nah, jika tidak membaca Alkitab, jiwa kita pun akan kelaparan. Nah, hubungan kita dengan Allah akan semakin baik jika kita rajin membaca Alkitab. Dengan rajin membaca Alkitab, kita semakin memiliki dasar yang kuat dan pertimbangan yang matang ketika hendak membuat keputusan-keputusan dalam hidup kita. Misalnya, ada teman yang mengajak membolos sekolah. Nah, ayo, pernah nggak kalian mengalami kejadian seperti ini? Ada temanmu yang mengajak untuk bolos, nggak usah ke sekolah, kita main aja. Nah, bagaimana respon anak-anak? Ayo, ya. Nah, ini dengan rajin membaca Alkitab kita mengetahui kehendak Tuhan. Kita bisa segera mengambil keputusan mana yang baik dan benar untuk dilakukan. Pasti kita akan menolak. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita nggak akan mengikuti ajakan teman kita untuk membolos sekolah, ataupun ayo ngajak yuk, kita coba merokok. Nah, itu kita akan bisa tolak karena kita mengetahui yang baik dan yang benar. Nah, yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Itu anak-anak. Hal yang kedua, cara menjalin hubungan akrab dengan Allah, membaca dan mempelajari Alkitab sehingga kita bisa dikuatkan dalam hidup kita. Kita bisa mengambil keputusan yang baik dan benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara menjalin hubungan akrab dengan Allah, yaitu beribadah ke gereja. Nah, anak-anak, beribadah ke gereja adalah kehendak Allah bagi orang percaya dan harus dijadikan kebiasaan. Karena tanpa latihan, tanpa pembiasaan yang baik, kita akan terbawa kemalasan diri sendiri. Pada hari Minggu, kita berpikir, hari Minggu kan hari istirahat, ngapain sih ke gereja? Nah, itu dia anak-anak. Makanya Bapak jelaskan hari ini, anak-anak mengetahui dan mengerti bahwa salah satu cara menjalin hubungan akrab dengan Allah adalah beribadah ke gereja. Karena gereja adalah tempat di mana orang percaya dapat saling mengasihi, saling mendukung, dan menyemangati, dan saling melayani. Dengan beribadah ke gereja, kita bisa dikuatkan. Pada saat kita pergi ke sekolah minggu, berjumpa dengan teman-teman, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita. Nah, itu anak-anak ya. Itu poin ketiga, cara menjalin hubungan akrab dengan Allah. Yang keempat, nah ini dia, cara menjalin hubungan akrab dengan Tuhan akan membuat kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Membuat keputusan-keputusan yang bijaksana akan menolong kita membangun kebiasaan yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan semakin erat jika kita melakukan perintah Tuhan melalui keputusan-keputusan yang kita ambil. Penting untuk diingat anak-anak bahwa Allah menghendaki kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan segenap kekuatanmu
serta mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Nah, bagaimana kita mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ada 4 kebijakan surgawi yang merupakan prinsip-prinsip moral yang dapat menolong kita memilih keputusan yang bijaksana. Nah, yang pertama nih, Bapak akan sampaikan kepada anak-anak. Prinsip yang pertama, kebajikan surgawi, kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan menolong kita untuk menguasai diri dan memiliki kesadaran penuh terhadap orang lain dan lingkungan sekitarmu. Dengan berlatih kesederhanaan, kamu berlatih mengendalikan dirimu, tidak tamak, dan berhati-hati dalam bertindak sesuai waktu dan tempat tertentu. Yang kedua, kesabaran. Kesabaran datang dari sikap sederhana. Kesabaran membangun rasa damai dan tidak menciptakan konflik, permusuhan, dan pertentangan. Kesabaran membantu kita menyelesaikan masalah. Kesabaran menuntun kita memberi pengampunan kepada orang-orang yang melukai hati kita. Yang ketiga, kerendahan hati. Kerendahan hati bukan merasa diri sendiri lebih rendah, melainkan tidak merasa diri sendiri paling hebat. Kerendahan hati mengajari kita berperilaku sederhana, tidak mementingkan diri sendiri, serta menunjukkan rasa hormat pada orang lain. Yang keempat, kebaikan hati. Kebaikan hati menolong kita memiliki belas kasih kepada orang lain, menjalin persahabatan dan memiliki rasa empati, dan percaya tanpa ada prasangka atau kebencian. Kebaikan hati melatih kita untuk memiliki pandangan yang positif dan membangkitkan kebaikan pada orang lain. Anak-anak, belajar membuat keputusan-keputusan yang bijaksana adalah proses seumur hidup. Nah, dimulai dari kalian usianya masih muda, harus membiasakan diri, ya. Kita membutuhkan latihan terus-menerus agar dapat hidup sesuai dengan perintah Allah. Ketika kita mampu melakukan perintah Allah, kita menjadi pribadi yang diinginkan Allah. Amin, anak-anak? Ya. Baik, anak-anak. Itu yang cara menjalin hubungan akrab dengan Allah yang keempat. Yang kelima, cara menjalin hubungan akrab dengan Allah adalah melayani umat Allah. Anak-anak, kita telah dipilih dan dipanggil Allah untuk melanjutkan karyanya di dunia. Misi kita adalah memperkenalkan Kristus kepada semua orang, keluarga, tetangga, orang-orang di belahan dunia lain, kaya, miskin, yang berkuasa atau yang tertindas, yang tersisihkan, semua adalah anak Allah. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, ayo kita ambil bagian dalam melayani umat Allah. Contohnya, pelayanan yang bisa kalian ambil sesuai dengan usia kalian. Kalian bisa berdoa, berkunjung ke teman-teman kalian yang sakit. Ya, kalian bisa kalau misalkan beribadah di gereja, membantu guru sekolah minggu merapikan tempat duduk, ya, merapikan buku-buku bacaan. Nah, itu yang bisa kalian lakukan. Melayani umat Allah tidak terbatas di gereja ataupun kepada teman yang lain. Di rumah pun kalian membantu orang tua kalian, itu juga sudah merupakan bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Membersihkan tempat tidur, menyapu lantai rumah, ya, itu salah satunya. Merapikan buku-buku kalian, merapikan sepatu kalian. Tidak boleh lagi ada yang lempar tas sana-sini, lempar sepatu sembarangan. Nah, enggak. Kalian merapikan tas, merapikan sepatu, merapikan buku-buku pelajaran. Itu juga merupakan salah satu bentuk pelayanan anak-anak kepada Tuhan. Tuhan senang atas perbuatan kalian. Nah, itu anak-anak, ya. Ada 5 hal. 5 hal cara kita menjalin hubungan akrab dengan Allah. Nah,
Adakah pertanyaan anak-anak sampai kepada materi saat ini, cara menjalin hubungan akrab dengan Allah? Baik, kalian sudah jelas. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan nih, ya, gambar nih. Ada 3 gambar. Ada 3 gambar anak-anak. Kalian bisa melihat. Gambar pertama apa? Ya, anak-anak yang sedang berdoa. Ya, mereka memulai pelajaran. Terus kemudian yang kedua gambar apa? Ya, anak-anak sedang membaca Alkitab dan membicarakannya, berdiskusi. Dan yang ketiga gambar apa? Ya, gambar anak-anak sedang bersekolah minggu, ya, beribadah di gereja. Nah, kalian bisa menyimak dari gambar-gambar tersebut. Nah, nanti akan kalian jelaskan masing-masing dalam sebuah pertanyaan, ya, Bapak sudah siapkan. Nah, oke. Poin berikutnya, yang ketiga adalah tentang berdoa syafaat. Nah, tadi berdoa syafaat sudah Bapak jelaskan di jenis-jenis doa. Ya, berdoa syafaat adalah berdoa yang dipanjatkan kepada Tuhan untuk kehidupan orang lain, ya. Baik teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, orang tua, guru-guru kalian, bangsa dan negara. Nah, nanti di akhir pelajaran Bapak akan memberikan tugas untuk anak-anak berdoa syafaat, yaitu menyusun doa syafaat untuk bangsa dan negara supaya aman, damai, dan pandemi COVID-19 segera berlalu. Nah, baik anak-anak, dari penjelasan Bapak yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian, apakah anak-anak sudah mengerti? Ataukah ada pertanyaan? Ya, Bapak percaya anak-anak sudah mengerti ya materi hari ini yang Bapak sampaikan, yang Bapak jelaskan kepada kalian, yaitu tentang jenis-jenis doa. Yang kedua, cara kita menjalin hubungan akrab dengan Tuhan, dan yang ketiga adalah berdoa syafaat. Baik anak-anak, nah sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ya Bapak akan membuat kesimpulan, yaitu bahwa doa itu penting. Menjalin hubungan akrab dengan Tuhan itu sangat penting. Dan kalian sudah mengerti tadi jenis-jenis doa itu yang bisa kita lakukan di rumah. Kemudian cara menjalin hubungan akrab dengan Tuhan juga harus kita lakukan ya di dalam hidup kita. Itu merupakan proses seumur hidup. Selama kita hidup di bumi ini, kita akan mengalami hal tersebut. Dan Bapak percaya, yuk kita sama-sama belajar supaya kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, untuk yang berikutnya anak-anak, kalian bisa lihat pada layar, yaitu tes tertulis untuk menguji kalian pada materi yang sudah Bapak sampaikan. Nah, ini juga sudah Bapak share di Google Form Classroom Agama Kristen. Kalian bisa bergabung di dalamnya dan menyelesaikan tugas tersebut. Baik, sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
ajaib Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pelajaran hari ini. Hamba menyerahkan anak-anak didik hamba ini supaya mereka boleh mengerti akan materi yang sudah disampaikan, kebenaran firman-Mu. Mereka boleh melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka mengerti betapa pentingnya berdoa Tuhan Yesus, jenis-jenis doa dan cara menjalin hubungan akrab dengan-Mu Tuhan. Mereka boleh dilengkapi lagi dalam kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan mereka boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dah, Tuhan Yesus memberkati.